Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Sahabat rohani yang terkasih, Saroha di mana saja pun berada, nats renungan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Sahabat rohani, jemaat Tesalonika berada di kota Tesalonika, sebuah kota besar di Makedonia. Ada 3 kelompok jemaat di dalam gereja Kristus yang ada di Tesalonika. Kelompok jemaat yang pertama adalah kelompok jemaat yang setia. Jemaat ini adalah jemaat yang benar-benar tahan banting, jemaat yang benar-benar teguh, yang tetap hidup dalam keimanan mereka kepada Yesus meskipun mengalami berbagai-bagai penderitaan. Apapun yang terjadi, Yesus tetap di hati. Apapun yang terjadi, Yesus tetap di jiwa. Dan apapun yang terjadi, Yesus tetap di raga. Demikian jemaat ini memegang teguh imannya kepada Kristus. Seiring dengan itu, jemaat ini adalah jemaat pejuang, pantang menyerah. Mereka memiliki tekad yang kuat di dalam hati. Aku percaya, aku setia, aku bertahan, dan aku akan memenangkannya. Lalu ada jemaat yang kedua, yakni jemaat identitas, jemaat status, atau kalau pada zaman kita hari ini disebut sebagai jemaat KTP. Mereka-mereka ini masih tetap melakukan dosa. Hanya status aja Kristen, tetapi karakter dan perilaku tetap menjadi pendosa-pendosa. Mencari sumber kehidupan masih tetap dengan jalan menyimpang. Mereka ini memisahkan antara hidup beriman, ibadah kepada Tuhan dengan kehidupan sehari-harinya. Padahal sesungguhnya kehidupan beriman kita sesuai dengan kehidupan sehari kita. Kehidupan keseharian kita ukurannya adalah Kristus. Karena tolak ukur dari semua karakter, semua perilaku, semua perbuatan, semua pekerjaan, semua bentuk pertemanan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, ukurannya adalah Kristus. Tetapi jemaat identitas ini, jemaat status ini tidak demikian. Ketika di dalam gereja mereka adalah pengikut Tuhan yang setia. Doanya luar biasa, pujian dan penyembahannya juga luar biasa. Dan seolah-olah akan sampai di surga. Namun ketika dalam dunia bisnis, ketika dalam dunia pertemanan, dalam dunia di luar daripada keimanan, seolah-olah Kristus telah ditinggalkan. Mereka bekerja dengan memuja, iblis mengesampingkan Kristus dalam kehidupan mereka. Lalu ada jemaat yang ketiga. Jemaat ketiga ini adalah jemaat, bolehlah kita sebut sebagai jemaat karet.
atau jemaat tarik ulur yang mudah terpengaruh akan ajaran-ajaran sesat mengenai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jemaat tarik ulur atau jemaat karet ini adalah mereka-mereka yang senang berselancar dalam ibadah. Ada ajaran baru, dia ikut ke sana. Ada ajaran satanik juga, dia ikut. Ada ajaran penyembahan berhala lainnya, dia ikut. Ada ajaran yang berkaitan dengan okultisme, dia juga ikut. Segala sesuatu diikutinya. Dia mencampur baurkan bahkan seluruh keagamaan dalam dirinya. Imannya kepada Yesus, kepada Kristus tidak berfungsi sebagai fungsi kontrol atau mendatangkan keteguhan bagi dia. Karena mereka masih mau terombang-ambing oleh segala bentuk angin atau gelombang kehidupan. Jika angin berhembus ke arah timur, maka mereka akan ke timur. Jika berhembus ke arah utara, maka mereka akan ke utara. Jika ke barat berhembusnya, jika ke selatan juga berhembusnya, mereka juga akan mengarah ke sana. Demikianlah jemaat tarik ulur atau jemaat karet yang ada di tengah-tengah jemaat gereja Tesalonika ketika itu. Kepada 3 kelompok jemaat inilah Paulus mengajarkan dan memberikan nasihat bagi mereka. Ia yang memanggil engkau adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Jemaat-jemaat itu diminta untuk tetap hidup dalam iman percaya kepada Kristus, bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dalam ayat renungan ini, Paulus menunjukkan dan memberi nasihat bahwa Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan yang setia. Paulus menyampaikan harapannya kepada jemaat Tesalonika ini untuk juga setia kepada panggilannya melalui Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga tentunya dengan kita umat Kristen pada saat ini. Tentunya kita mungkin berada pada 3 kelompok jemaat di dalam jemaat gereja kita masing-masing. Di manakah Anda berada? Apakah Anda adalah jemaat yang pertama, kelompok yang benar-benar setia, kelompok yang benar-benar teguh, tidak tergoyahkan oleh apapun, jemaat yang tahan banting, atau kelompok yang memang benar hanya kelompok identitas yang hanya merasakan hanya ketika di dalam gereja dia menjadi Kristen, atau ketika menunjukkan KTP-nya dia juga Kristen, namun di luar itu pergaulannya, cara bekerjanya tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Atau kelompok yang ketiga, kelompok terombang-ambing. Namun Paulus mengingatkan kita untuk setia kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah yang setia, Allah yang teguh, Allah yang tidak berubah-ubah. Di dalam kehidupan ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap pergumulan, dalam setiap penderitaan, dalam setiap keputusasaan. Ketika kita sedang mengalami suatu permasalahan, Tuhan akan selalu ada bagi kita. Apabila kita mendekatkan diri dan menyerahkan diri kepada Tuhan dalam setiap pergumulan, maka Tuhan akan hadir. Kita juga harus merespon kesetiaan Tuhan Yesus dengan cara setia pada panggilannya, yaitu melakukan dan menjalankan ajaran-ajaran Kristus
di dalam hidup kita dan menjadikan Kristus teladan dalam kehidupan kita. Kristus mewarnai, mempengaruhi segala karakter, perilaku kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah Dia selamatkan. Amin.